Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, marilah undangan dari Allah Maha Kasih. Nasihat adalah kepunyaan Allah. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 8 ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami meminta kiranya Engkau mengurapi kami dengan segala berkat-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengerti bagaimana undangan-Mu supaya kami datang kepadamu untuk menerima nasihat. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus datang untuk menampilkan karakter Bapa, dan ia mengutus murid-muridnya ke dalam dunia untuk menampilkan karakter Kristus. Ia telah memberikan kepada kita firman-Nya untuk menunjukkan cara hidup, dan ia tidak meninggalkan kita sendiri memberitakan firman-Nya, namun ia menjanjikan kuasa Roh Kudus. Lalu, adakah kebutuhan sehingga beberapa orang harus berjalan dalam ketidakpastian, dalam duka cita, dan mereka tidak mengalami gerakan Roh Kudus dalam hati mereka? Apakah engkau lapar dan haus akan petunjuk dalam kebenaran? Maka engkau memiliki janji yang pasti bahwa engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Tuhan ingin kita memiliki roh hikmat surgawi. Apakah kita semua terdorong untuk berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati dan sungguh-sungguh sesuai kebutuhan kita yang mendambakan semangat kebijaksanaan daripadanya? Apakah kita berdoa dan berkata, tunjukkan rahasia yang tidak saya ketahui, ajarlah saya ya Tuhan. Suatu roh kerendahan hati yang luar biasa, doa yang sungguh-sungguh, keluar dari bibir yang tulus, berdoa, memohon nasihat dari Tuhan. Testimonies to Ministers, halaman 199 dan 200. Murid-murid itu datang kepada Yesus dan mengabarkan segala sesuatu kepadanya. Hubungan mereka yang erat dengan Yesus memberanikan mereka untuk mengemukakan kepadanya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kesukaan mereka atas hasil pekerjaannya dan duka cita mereka atas kegagalan, kesalahan-kesalahan mereka, dan kelemahan-kelemahan mereka. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 388. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa Tuhan mengundang kita supaya kita datang kepadanya untuk menerima nasihat. Pada saat Yesus datang kedua ini, kita ketahui dengan jelas bahwa Yesus menunjukkan karakter daripada Bapa melalui pola hidup daripada Yesus Kristus. Dan pada saat yang sama, murid-murid pun dapat melihat karakter itu. Dan tertulislah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan begitu pula yang harus kita praktikkan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus mempraktekkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan agar kita datang kepadanya. Karena dia menjanjikan kepada kita Roh Kudus. Tapi kita memang harus datang dahulu kepadanya. Dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh kita harus berdoa.
supaya kita menerima kuasa Roh Kudus dan memiliki kebijaksanaan. Oleh sebab itu, marilah kita dapat berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh di dalam segala kehidupan kita. Dan akhirnya kita memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan oleh karena kerendahan hati yang kita miliki. Kita akan memiliki hubungan yang dekat sama seperti para murid yang sangat dekat dengan Yesus. Pada saat para murid melakukan perintah Yesus untuk menunjukkan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, menunjukkan mujizat, mengabarkan Injil kepada orang-orang. Kemudian mereka datang kepada Yesus. Mereka membagikan pengalaman mereka pada saat melakukan pelayanan. Ternyata banyak yang memiliki pengalaman menyenangkan daripada murid-murid Yesus itu. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki kegagalan. Di antara mereka pun kadang-kadang ada kegagalan. Ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sehingga pelayanan mereka tidak membuahkan. Tapi mereka ceritakan semuanya kepada Yesus. Mereka ungkapkan apa yang terjadi dalam pengalaman pelayanan mereka. Dan pada saat ini Tuhan mengundang kita, marilah datang kepada Yesus Kristus, supaya kita memiliki hikmat kebijaksanaan daripada sorga, sehingga kita dapat melayani sesama manusia dengan baik. Tuhan mengundang saya dan saudara, supaya selalu merendahkan hati dalam doa, meminta kuasa Roh Kudus. Kiranya kita dapat memahami pekabaran pada pagi hari ini. Kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang sangat luar biasa mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami dapat datang kepadamu di dalam kerendahan hati untuk meminta kuasa Roh Kudus menaungi kehidupan pelayanan kami masing-masing. Berikanlah kami ya Tuhan yang terbaik. Berikanlah kami kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukan pelayanan-Mu dengan baik. Karena kami tahu bahwa Engkau mengundang kami supaya kami datang kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.